Oke, shalom semua. Kita bersyukur karena sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama dalam live Facebook pada malam ini. Saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dimanapun kita berada saat ini, baik kita tengah duduk, baring, bersama-sama dengan kami, pasti Tuhan Yesus campur tangan, bekerja di dalam setiap pribadi kita. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan karena Tuhan Yesus menjaga kita sepanjang hari ini. Dan biar kita terus menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita akan naikkan sebentar nanti. Terlebih dahulu mari kita berdoa dulu. Kita siapkan diri kita secara pribadi, biar kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada malam ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Pada malam ini Tuhan, kami dapat bersama sekali lagi di dalam live Facebook kami pada malam ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau pasti akan hadir dimanapun kami berada saat ini. Engkau pasti hadir, menjamah, bahkan memulihkan setiap hati kami saat ini. Tuhan, saya lepaskan berkat kata setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Facebook live kami, bahkan yang akan menonton nanti. Biar Engkau Tuhan Yesus yang terus menjamah hati mereka. Bagi mereka yang mempunyai masalah, lepaskan mereka saat ini ya Bapa. Yang sakit pasti akan disembuhkan, yang berbeban berat pasti akan dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang terus kami alu-alukan di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita menyembah. Kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau mengerti isi hati kami, bahkan titisan air mata kami Engkau
Tuhan. baik Bapa. Begitu Engkau mengendalami isi hati kami ya Bapa saat ini. Kau mengerti setia. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah mengecewakan Pergumulan kami. Engkau sentiasa menyertai kami ya Bapa. Amin. Engkau Di saat mengerti kami jatuh, setiap pergumulan kami ya Engkau yang Tuhan. membangkitkan iman Haleluya. kami ya Tuhan. Tuhan, saya lepaskan berkat-Mu menyertai kami semua saat ini Amin. ya Bapa. Amin. Biar lewat penyembahan ini Tuhan, hati kami benar-benar dipulihkan. Amin. Amin. Dalam Hati nama kami Yesus. benar-benar dipulihkan di dalam Dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi. Dalam nama Karena Tuhan kami tahu Yesus. Engkau Bapa yang sentiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau tidak pernah melihat setiap dosa kami ya Bapa. Tetapi Engkau melihat hati kami. Amin. saat Terima ini. kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita katakan dari dasar hati kita saudara. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Terima kasih Bapa. Melewati badai langit biru. Engkau sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kau yang buatku terbang Bagaikan Raja Wali. Terima kasih. mengatasi segala Pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Tak kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Engkau baik, engkau baik, kau sungguh baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. haleluya Yesus. Dan hanya Engkau yang pribadi yang mengenal hati kami ya Amin. Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami ya Tuhan.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biru saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biru saya haus, rindu aliran sungai. Inilah kami ya Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Kami merindui, kami merindui jamahan-Mu ya Tuhan. Rindu aliran sungai-Mu, menunggu-Mu ya Tuhan. Rindu aliran sungai daripada Engkau ya Tuhan. Gersang, kami sangat merindui, kami sangat haus akan Engkau ya Tuhan saat ini. Kami sangat haus akan Engkau ya Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hingga dalam dekapan, hingga dalam
dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, haleluya. Kami sangat merindu Engkau Tuhan. Hari ini kami yang punya pergumulan ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami kepada Engkau Tuhan, agar hari ini kami dapat dipulihkan, malam ini kami dapat dipulihkan, kami dapat meresponi, kami mau meresponi firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Buka setiap hati kami ya Tuhan. Buka setiap minda kami, telinga rohani kami ya Tuhan, agar kami siap dibentuk dan kami dapat Tuhan menerima segala apa yang Kau tabur hari ini, termasuk saya sendiri Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini. Urapi juga firman-Mu Tuhan, biar hamba-Mu ini mau berlindung, bersembunyi di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Dan kami istiharkan hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami istiharkan yang sakit pasti akan disembuhkan. Amin. Mereka yang sakit rohani lebih-lebih lagi disembuhkan dalam nama Yesus. Segala pergumulan kami, segala masalah kami, dan jalan yang tertutup seolah-olah jalan tertutup bagi kami, hari ini kami siarkan Tuhan akan buat jalan bagi kami. Amin. Bukan hanya buka jalan, tetapi Tuhan akan buat jalan bagi kami, sehingga kami dapat meneruskan, sehingga kami dapat melepasi, sehingga kami dapat mengatasi, sehingga kami dapat Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan hari ini kami menang, malah lebih daripada pemenang, karena kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa? Nah, hari ini kita belajar di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan, tajuk perikop dia ialah Tuhan Gembalaku yang baik. Nah, ayat pertama,
Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Nah, hari ini tadi kami ada post dekat itu komen tentang statistik pembunuhan atau bunuh diri di negara kita Malaysia. Ini dalam sepanjang 3 tahun ada 1.700 lebih kalau tidak silap itu. Nah, apa yang sangat membimbangkan, tahun ini saja dari bulan Januari sampai bulan Mei, bulan 1 sampai bulan 5, tahun ini sahaja sudah ada 468 case, 68 case. Nah, kalau di dalam 3 tahun ini dia punya jumlah 1.700 lebih kalau tak silap itu, campur-campur semua 1708 case. Nah, dia punya punca bunuh diri yang pertama masalah keluarga, kedua tekanan, ketiga masalah keuangan. Nah, cara mereka bunuh diri, gantung atau gantung diri gantung leher 75,1%, terjun dari bangunan 13,6%, dan minum racun 5,7%. Nah, dia punya pecahan umur dia. Nah, ini yang sangat-sangat membimbangkan, sangat-sangat membimbangkan. Umur yang 15 sampai 18 tahun, umur 15 sampai 18 seramai 872, paling banyak di antara kategori-kategori umur yang lain. Kalau 19 sampai 40 tahun, maknanya lepasan SPM, sampai 40 tahun hanya 668. Sebegini 19, 20, 30 dalam 21 tahun kira perbezaan umur itu begitu banyak kategori. Dalam 19 sampai 40 tahun pun baru 668. Tetapi 15 hingga 18 tahun umur hanya 3 tahun dia punya kategori pun melebihi dengan yang lain 870 lebih. Nah, ini sangat-sangat membimbangkan. Dan saya juga pernah dengar dari anak buah saya yang polis mengatakan ada yang bunuh diri gantung kipas sebab keluarga dia bagi tekanan dalam pelajaran. Dia bersekolah di Universiti Malaya di Petaling Jaya. Nah, karena tidak tahan dengan tekanan daripada keluarga, dia gantung diri di kipas dan dia siap tulis nota. Nah, begitu juga saya pernah dengar di Seremban yang terjun di flat di Tidia itu juga daripada tekanan keluarga karena masalah pelajaran. Nah, hari itu 2 hari lepas saya ada bersembang dengan satu orang istri pastor. Nah, yang mereka kenal ini dari Sarawak. Nah, karena tekanan daripada keluarga karena keputusan dia kurang memberangsangkan atau mungkin apa yang mereka tuntut itu tidak dapat dipenuhi. Nah, dengan tekanan itu dia terjun bangunan. Nah, begitu banyak sekali case dan khususnya tahun ini saja hanya baru 5 bulan sudah 468 case. Nah, ini sangat membimbangkan bagi kita. Dan yang saya kenal juga baru-baru ini pun ada yang dia gantung diri juga karena masalah bisnis dan dia tidak boleh bertahan. Dia siap mandi semua, dia beritahu istri dia sebab mereka yang bulan 2 itu yang Chinese New Year. Nah, dia beritahu istri dia, saya mau balik rumah dulu. Dia cakap saya mau mandi. Nah, dibiarkan begitulah balik rumah. Dan lepas itu suami dia itu share location. Nah, yang heran itu kenapa ini dekat-dekat rumah sana tapi orang cari masuk di dalam hutan di belakang rumah sana. Dan tengok istri dia tiba-tiba terlihat di atas kepala dia mayat suami dia yang sudah gantung diri, sudah bunuh diri.
Nah, begitu banyak sekali dan sekarang ini kita asik dengar dan tidak pernah berakhir. Dan uh, mereka punya Purata PDR punya sumber PDR. Jadi dalam 3 tahun ini Purata dia 1 hari 2 orang bunuh diri. Jadi mungkin ada 1 hari mungkin tidak ada, tapi tiba-tiba ada 3 orang, itu maksud dia Purata. Jadi tidak kurang dari 2 orang 1 hari bunuh diri dalam Purata dia untuk 3 tahun ini. Nah, ini sangat membimbangkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Begitu saya tidak tahu apa yang mau dikatakan lagi. Terlalu membimbangkan, terlalu sedih dengar. Nah, kenapa semua ini terjadi? Selain daripada tekanan keluarga, selain daripada tekanan keuangan, masalah keuangan, selain juga daripada masalah-masalah tekanan di dalam pekerjaan atau hal rumah tangga. Nah, selain daripada itu, apa yang menyebabkan? Kenapa mereka sanggup bunuh diri? Kenapa mereka sanggup mau bunuh diri? Nah, 1 minggu ini kami melayani 2 orang yang sudah berniat untuk bunuh diri. Nah, begitu sekali membimbangkan dan ini sangat-sangat, saya tidak tahu apa yang mau dikatakan lagi, tapi sangat-sangat membimbangkan. Nah, kenapa mereka sanggup berbuat begini? Kenapa mereka sanggup? Ini itu semua. Kenapa? Apa penyebabnya sebenarnya? Kenapa mereka hilang harapan? Kenapa mereka tidak ada lagi pengharapan? Kenapa mereka putus asa? Kenapa mereka seolah-olah tidak ada jalan keluar? Kenapa mereka seolah-olah semua pintu sudah tertutup dan mereka tidak boleh keluar daripada masalah itu? Mereka tetap ada masalah dan selesai ini ada lagi, selesai itu ada lagi. Nah, memang Tuhan tidak pernah janji untuk kita tidak ada masalah, tapi janji Tuhan di dalam Mazmur 23 ini. Nah, sekali lagi saya baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita baca dalam versi Borneo, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Nah, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya atau Tuhan, sebab huruf besar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Engkau itu huruf besar. Maknanya Engkau itu adalah Tuhan. Gadamu atau gada Tuhan dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, ini Mazmur Daud. Ini cerita tentang gembala dan domba. Nah, ini adalah si domba yang sampaikan isi hatinya kepada gembala. Nah, seperti dalam gereja selalu kita yang gembala, ada jemaat, selalu ada jemaat yang, pastor, saya ada masalah ini, pastor begini, pastor macam mana ini, pastor begini begitu. Nah, ini adalah seperti itu. Nah, ini adalah Mazmur Daud. Nah, permazmur sendiri dia punya isi hati, dia punya apa yang ada di dalam hati dia. Dia curahkan kepada gembala dia. Siapa itu gembala itu? Gembala yang agung ialah Tuhan sendiri. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan dalam Yohanes 10:10. Kalau ikut dia ada damai, ada sukacita. Nah, akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Dan di sini juga pemazmur mengatakan Tuhan itu adalah gembalaku. Gembala biasanya mereka akan menjaga kambing atau domba yang mereka gembalai. Nah, itu kalau di dalam hal penternakan. Nah, kalau di dalam gereja si gembala itu biasanya apapun masalah jemaat dia akan rela berkorban. Biasanya itu manusia. Manusia pun sanggup buat begitu. Apalagi gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan selalu menyertai kita. Di sini kata Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Maksud dia selagi ini curahan hati pemazmur kepada gembala yang baik itu kepada Tuhan. Itu adalah Tuhan, TUHN besar. Jadi itu adalah curahan hati dia. Dia bagi tahu kepada kita hari ini bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Dan selagi kita bersandar kepada dia di dalam ayat 1 ini, kita tidak akan kekurangan.
Mungkin hari ini kita kekurangan makanan, mungkin kita tidak ada pekerjaan, mungkin bisnis semakin hari semakin berundung, atau malah langsung sama sekali tidak ada. Seperti saya sendiri ditutup dan 1 bulan lebih, sama sekali tidak ada bisnis. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam segi rohani saya tetap dikenyangkan oleh Tuhan, sehingga saya tidak pernah teringat nak bunuh diri. Karena saya tahu di dalam Tuhan saya pasti dipercukupi, saya ada kecukupan. Tuhan pasti menolong saya di dalam segala sesuatu. Sini, ia membimbing aku dalam ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumbu hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, gembala ini, dia hanya berjalan begini, dan dia tidak tengok kiri kanan. Dia hanya berjalan begitu, sikap gembala. Dan kalau dia terjun ke air yang bukan tenang, atau di sungai yang deras, dia akan mati. Domba itu akan mati. Ini sifat domba. Bukan gembala, sorry. Ini sifat domba. Domba itu dia berjalan, kalau tidak ada gembala dia akan mati, sebab dia hanya main jalan. Mungkin dia nampak satu jurang, dia tidak kisah, dia jalan saja sebab dia tidak tahu apa-apa. Begitu juga dengan kita, saudara, kita adalah domba, dan kalau kita tidak bersandar kepada gembala kita, kalau kita tidak mengikuti gembala kita dengan setia, kita akan terjun ke dalam masalah, di dalam pencobaan, dalam segala macam, kita akan jatuh ke sana. Di sini katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumbu hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Maknanya kalau kita sebagai domba, kita bergantung kepada gembala yang baik, yaitu Yesus. Dia akan baringkan kita di padang rumput hijau. Begitu sukanya domba itu bila nampak rumput yang padang yang berumbu hijau. Itu adalah salah satu kesukaannya, atau salah satu rezeki ini dia mau makan. Karena gembala dia bawa kepada rumput yang hijau. Bukan lalang, bukan rumput yang bodoh, tapi rumput yang hijau, sehingga domba itu boleh makan. Dan juga saat itu gembala dia membawa dia ke air yang tenang. Nah, maknanya walaupun hidup kita bergelora begini begitu, tapi selagi walaupun badai bermacam-macam, ombak, badai, apapun yang ada atau menimpa di dalam kehidupan kita. Sini mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saatnya itu, walaupun begitu masalah kita, selagi kita ikut Tuhan, selagi kita bersandar pada Yesus, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap tenang. Seperti mana Petrus kan berjalan di atas air. Tuhan, engkaukah itu? Kalau engkau, kata lebih kurang kalau kita punya bahasa, saya mau pergi ke sana. Kata Yesus, datanglah. Dan dia boleh berjalan di atas air. Tapi saat dia tidak ada ketenangan, dia sudah tenggelam. Saat dia merasakan di kiri kanan dia ada ribut. Begitu juga dengan kita kita merasakan saat ini. Memang ini sekarang ini pandemik. Kami di Selangor makin lagi PKPD makin lagi naik. Nah, ini mungkin sebab ramai yang mereka swab test sini sana. Di kawasan PKPD, jadi sana baru kedapatan. Sini pun ramai sebenarnya. Nah, itu sebab itu dia menaik. Nah, dia membimbing kita. Walaupun saat ini begini teruk sekali keadaan negara kita, ekonomi di negara kita, dan sudah ramai orang yang seperti katakan tadi itu bunuh diri karena mereka tidak ada jalan keluar. Dan malah ramai sudah orang yang kehilangan pekerjaan, bukan karena digoreng, tetapi kalau company itu sudah tidak boleh bertahan, begitulah keadaan dia. Tidak boleh bertahan dan dia terpaksa tutup, dan ramai orang tidak ada pekerjaan. Nah, walaupun begitu, keadaan demi keadaan yang kita lalui sekarang, selagi kita mengikuti domba kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap tenang. Walaupun ada badai di depan kita, seperti Petrus saat sebelum dia takut di sekeliling dia dengan ribut yang dia dengar, ribut yang dia rasakan, angin yang dia rasakan. Nah, dia tetap boleh tenang dan boleh berjalan di atas air. Nah, begitu juga dengan kita. Kita akan tetap tenang saat kita masih bersandar kepada gembala kita. Sini dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, apa pula kaitan ini? Tadi domba, gembala, ini apa semua? Nah, ini ia menuntun atau Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ingat, Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun kita di jalan yang benar. Kalau dia tahu kita sudah buat salah dan ada orang yang menegur kita, terima. Kalau itu selagi berlandaskan pada firman. Sebab ramai manusia saat ini, di dalam akhir-akhir ini, zaman akhir ini, kalau dia ditegur oleh dia punya pastor, dia punya kawan, dia punya ibu bapak, dia punya siapakah, walaupun itu betul, dia tidak boleh terima dan dia cakap dia yang betul.
Nah, dia tidak mau terima orang punya teguran. Dia tidak mau orang punya nasihat. Dia tidak mau orang punya seperti mana kata firman Tuhan. Firman itu adalah, tujuan firman itu adalah untuk menyatakan kesalahan kita. Kita tidak tahu apa kesalahan kita. Nah, saat kita tidak tahu, ada orang di kiri kanan kita yang memberitahu kita, oh ini sudah silap, itu sudah silap. Siapkan hati kita untuk selalu berubah agar kita akan dapat terus setia kepada gembala kita. Iya, sekala ia menuntun aku di jalan yang benar. Maknanya selagi kita mendengar orang punya nasihat di sekeliling kita, selagi kita mengikuti firman, berlandaskan firman, berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di atas firman itu, kita akan tetap di dalam jalan yang benar. Walaupun apa masalah, kita tidak akan buat yang salah. Walaupun berlipat ganda atau banyak sekali dugaan demi dugaan tekanan kita tetap di jalan yang benar. Kita tidak akan menyimpang daripada firman Tuhan. Karena gembala itu, yaitu Yesus adalah gembala yang baik. Dan dia berfirman melalui Alkitab. Dan Alkitab itu disuarakan oleh orang-orang sekeliling kita. Mereka menasihati kita, mereka memberi kita dorongan. Dengar sahaja. Dan kalau itu adalah daripada firman, ikut sahaja walaupun menyakitkan hati kita. Karena satu hari nanti kamu tahu bahwa orang itu benar. Karena dia katakan kepada kita adalah firman. Dan kita siap dibentuk, kita siap diubah. Dan satu hari nanti kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ayat seterusnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di las-las sana itulah yang menghibur aku. Nah, apapun ini tahu, lembah itu sangat dalam. Dan kekelaman lagi, wah sangat tidak tahu bagaimana dia punya gelap. Walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, maknanya masalah kita sudah melingkupi kita, masalah sudah menyelubungi kita, dan tidak ada jalan keluar. Yang kita hanya lihat seperti mana kita di dalam satu bilik dan lampu ditutup, sama sekali tidak ada satu lilin, tidak ada satu cahaya pun. Nah, di situ kita akan hanya melihat kegelapan. Tidak ada jalan keluar, pintu pun kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tidurkan dan mau pergi toilet, kadang-kadang terlanggar itu pintu, sebab kita masih lagi tidur ayam. Orang kata tidur ayam. Nah, begitu juga. Apalagi kalau di dalam bilik, dan ditutup, kita tidak tahu mana jalan keluar. Nah, begitu juga ini maksud firman Tuhan, bahwa jika sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun hidup kita seolah-olah tidak ada jalan keluar, sekalipun hidup kita diselubungi oleh masalah, dan kita ingat hanya mati, hanya itu yang ada di benak kita, ada di pikiran kita, ada di dalam hati kita, tidak putus-putus. Malah ada satu suara yang kata, lebih baik kau bunuh diri, ambil pisau, ambil ini, ambil itu, ambil tali, bergantungkan diri, lebih baik kau bunuh diri supaya kau boleh keluar daripada masalah. Nah, saat itu kata firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, gada, tongkat atau firman Tuhan, firman Tuhan itu yang menghiburkan kita. Ada orang di sekeliling kita yang dipakai Tuhan untuk menghiburkan kita, mendoakan kita, melayani kita. Terima mereka. Dan begitu juga saat ada orang-orang di sekeliling kita. Begitu juga ada saat ada orang-orang yang ada masalah, mereka keluarga yang ada masalah, yang di sekeliling kita atau mungkin jauh dari kita, tapi kita tahu mereka ada masalah. Jom, layani mereka. Tuhan mau pakai engkau untuk menghiburkan mereka. Tuhan mau memakai engkau untuk menolong mereka supaya keluarga mereka diselamatkan. Kami selalu melayani, bukan hanya di sekitar kami, tapi jauh. Kadang-kadang di Sarawak, kadang-kadang di sini sana, di negeri yang lain. Tapi hanya apalagi sekarang ini dalam pandemik, kami juga boleh melayani orang. Walaupun badan tidak ke sana, hanya melalui video call. Orang yang dirasuk, mereka boleh dilepaskan hanya melalui video call. Orang boleh dilepaskan walaupun hanya melalui video call. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan begitu juga penghiburan Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh apapun masalah kita. Selagi kita siap, selagi kita mau, Tuhan senantiasa mau menghibur kita. Itulah kerinduan Tuhan, menghibur kita. Malam hari ini kita yang ada masalah, kita yang ada pergumulan, kita ada masalah keluarga, mungkin ini itu bermacam-macam yang kita hadapi saat ini. Mari siapkan hati kita. Tuhan mau menghibur engkau. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau memberi kau atau menganugerahkan kepada engkau sukacita dan damai yang tidak ada di dunia. Dan hanya di dalam Yesus engkau dapat. Dan siapkan hatimu.
Tuhan mau menghibur engkau malam ini juga. Dia mau membawa engkau ke jalan yang benar. Dia mau membimbing engkau untuk makan di padang rumput yang hijau dan pergi ke air yang tenang supaya engkau tidak tenggelam di dalam masalahmu, di dalam bahaya demi bahaya yang ada di depanmu. Nah, di sini di ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Wow, ini engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa lawan kita saat ini? Masalah-masalah. Pendek kata, kalau saat ini di situasi negara kita, masalah kita adalah inilah COVID. Masalah kita adalah tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan. Masalah kita inilah situasi saat ini. Nah, apa Tuhan kata di sini? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Maknanya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita terus berharap pada Tuhan, berharap dan berharap dan berharap. Supaya apapun keadaan di sekeliling kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Dia akan menolong, dia akan memberi kita secukupnya apa yang kita perlukan. Jangan risau. Sedangkan bangsa-bangsa Israel yang di padang gurun, mereka dibagi burung puyuh dengan makanan mana, roti dari sorga. Sedangkan itu padang gurun, tidak ada apa-apa. Dan mereka boleh tidur malam karena ada tiang api. Dan pada siang mereka ada tiang awan untuk melindungi mereka. Kalau malam mereka kesejukan, ada tiang api yang memberi mereka satu haba yang panas sehingga mereka boleh tidur. Sedangkan itu adalah padang gurun, tidak ada apa-apa, tapi mereka boleh makan, mereka boleh sampai 40 tahun, mereka tidak mati kelaparan, malah ada berlebihan dan berlebihan. Firman Tuhan mengatakan, ambil yang secukupnya. Dan orang yang tamah itu sudah busuk. Contohnya, disuruh ambil untuk secukup keluarga, mungkin 5, contoh 5. Dia ambil 6, 7, sebab dia takut kehabisan. Nah, akibat dia busuk. Nah, hari ini, apa yang Tuhan mau peringatkan kita? Jangan risau, Tuhan akan menolong kita. Dia mempercukupi segala apa yang kita perlukan. Jangan risau, tangan Tuhan menopang kita. Kita punya Tuhan kok, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang mencipta langit dan bumi. Kenapa burung-burung di udara boleh makan? Kenapa bunga bakung di lembah ada pakaian yang begitu luar biasa? Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan memerhati. Sedangkan seorang hamba Tuhan diberi siapa yang disuruh Tuhan untuk memberi makan? Burung gagak. Sedangkan burung gagak ini adalah bukan burung yang terpuji, tetapi Tuhan boleh memakai burung gagak untuk memberi makan kepada hambanya. Elia ke Elisa, sorry saya sudah lupa. Elia ke Elisa. Tuhan memakai burung gagak untuk memberi makanan. Nah, apalagi kita sekarang ini, Tuhan boleh memakai siapa-siapa saja untuk menolong kita. Jangan risau, selagi kita ada Tuhan dalam hidup kita, selagi kita bergantung pada gembala itu. Nah, 6. Ini lagi luar biasa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kebajikan dan kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Walaupun saya berdosa, walaupun kita berdosa, kita tetap boleh bernafas, kita tetap boleh kerja, kita tetap boleh makan, kita dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Dan setiap hari kita masih boleh bernafas, kita boleh berus gigi, kita boleh masih kencing, masih boleh buang air besar, kita boleh berus gigi, kita boleh bersarapan, kita boleh kerja, kita boleh ini, boleh itu. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan selagi kita mengikuti gembala agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, engkau yang hari ini, engkau seolah-olah tidak ada pengharapan, engkau seolah-olah sudah hilang segala-galanya, tidak ada apa-apa lagi, dan engkau seolah di dalam lembah kekelaman, hidupmu yang penuh dengan kehancuran, hidupmu yang penuh dengan dosa, engkau sudah berdosa, engkau kata, saya sudah berdosa, tidak boleh lagi, Tuhan tak boleh mengampuni aku. Tuhan selalu mengampuni kita, dan selalu menyertai, selalu mempercukupi segala yang kita perlukan. Amin. Hari ini, ingat, apapun masalahmu hari ini, kita ada gembala yang baik. Apapun yang kita perlu hadapi saat ini, khususnya situasi keadaan ekonomi yang begitu bukan hanya menyusahkan, tetapi sudah meragut banyak jiwa, ramai jiwa, sudah meragut bukan hanya mati di ICU atau yang kena COVID, tetapi mereka yang bunuh diri sudah terlalu ramai. Nah, jangan risau, kita terus berpegang pada gembala yang baik. Ini sekali lagi saya baca, Tuhan Yesus adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku tidak akan kekurangan apa-apa.
Iya, atau Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Seekor domba yang mau menikmati makanan, menikmati rumput hijau. Itulah kesukaan domba itu. Dan Tuhan membimbing kita ke air yang tenang supaya kita tidak hanyut. Dalam masalah kita tidak hanyut. Di dalam segala pergumulan kita, Dia membimbing kita. Dia menuntun kita, malah tongkat dan gada Tuhan yang menghibur kita. Sehingga apapun masalah kita saat ini, Tuhan, kita masih ada penghiburan. Kita masih lagi boleh senyum. Karena Tuhan itu sumber segala sesuatu. Malah damai dan sukacita yang kita tidak boleh dapat di bumi, kita dapat daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kita tidak pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Di dalam kehidupan kita seharian saat ini, Tuhan menyertai kita. Nah, bagi kita yang hari ini, kita ada masalah. Mungkin di dalam keluarga kita seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian. Dalam keluarga kita sudah tidak ada jalan yang terbuka dan mungkin kita ingat, mau cerai lebih baik. Cerailah lebih baik. Atau saya bunuh diri lebih baik. Supaya dia puas hati. Supaya ini puas hati. Biar saya mau cerai, saya mau bunuh diri. Ini yang terbaik saya lakukan. Supaya semua hilang. Masalah semua hilang. Bayangkan kalau kita sudah bunuh diri, bagaimana kita punya anak-anak. Anak-anak yang kecil atau yang besar. Apa perasaan mereka? Bagaimana? Mau lagi? Teruskan. Saya percaya kita tidak sanggup. Bagaimana kalau kita bercerai dengan suami atau istri, siapapun masalah itu, dan sudah bercerai, adakah itu menyelesaikan pergumulan atau masalah dalam keluarga? Saya berani katakan, perceraian itu adalah permulaan daripada masalah kita yang akan berkali-kali. Tetapi keterbukaan hati kepada Tuhan, untuk kita diselesaikan, untuk kita ditolong oleh Tuhan, untuk campur tangan Tuhan dalam keluarga kita, itu yang akan memulakan satu alam kebahagiaan yang benar-benar kamu tidak pernah rasai sebelum ini. Saya percaya itu. Maka itu bersandar kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu hari ini. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan mau kita. Tuhan sangat rindu untuk menolong kita. Tuhan sangat rindu untuk mengampuni dosa kita. Tidak ada satu dosa yang tidak boleh diampuni. Tidak ada satu dosa yang terlalu besar untuk Tuhan tidak dapat ampuni melalui darah yang tercurah di kayu salib. Sebesar mana masalahmu, Tuhan kita lebih besar. Sebesar mana dosamu, Tuhan kita sudah mati bagi kita di kayu salib. Dan itulah yang telah membeli kita daripada dosa. Menebus kita sehingga kita layak dipanggil anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, masalahmu apa masalahmu hari ini? Tuhan siap mendengar. Tuhan mau mendengar dan mau menolongmu, menjamamu hari ini. Amin. Walaupun pertolongan Tuhan itu kadang-kadang kita rasa, terlambat. Lama sangat lah ini, kenapa tidak oke, kenapa tidak ditolong-tolong? Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Bila Tuhan izinkan sesuatu masalah di dalam hidup kita, pasti Dia akan tolong. Tuhan izinkan masalah terjadi kepada Ayub, sehingga ke-6 anaknya mati, semua ternaknya mati. Ini itu semua hilang segala-galanya. Yang dia punya hanya tinggal seorang yang istri dia yang mengutuki Tuhan, suruh dia mengutuki Tuhan dengan penyakit-penyakit yang gatal satu badan. Hanya itu yang dia ada saat itu. Tapi dia kata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Dia tidak pernah mengutuk walaupun begitu. Dan dia diberi berlipat kali ganda. Dan anak-anaknya yang tercantik di daerah itu saat itu. Nah, begitu juga dengan kita hari ini. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan itu, pasti Tuhan ada rencana yang indah. Dan saat ini dalam Yakobus 1 itu, berbahagialah kamu yang jatuh ke dalam pencobaan, karena kita akan tahan uji, kita akan naik ke level seterusnya. Dan hari ini Tuhan mau menolong kita. Apa yang Tuhan izinkan itu yang terjadi dalam hidup kita. Dia selalu peduli akan kita. Dia mau menghibur kita dengan tongkat, dengan gadanya. Dia mau membimbing kita ke air yang tenang. Dia mau membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia mau juga dengan kemurahan Tuhan, Dia akan mempercukupi segala sesuatu yang kita perlukan. Keluarga kita perlukan, pelayanan kita perlukan, bisnis kita perlukan. Semua Tuhan akan penuhi. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah gembala yang baik. Kalau gembala-gembala biasa yang ternak, kalau nampak harimau dia akan lari. Tetapi Tuhan rela dengan nyawanya yang
dicurahkan di kayu salib, darahnya dicurahkan, nyawanya dia serahkan untuk domba-dombanya, untuk kita. Dan itulah tandanya Tuhan begitu mengasihi kita. Siapapun Anda hari ini, siapapun Anda yang melihat video ini, melihat firman ini, Tuhan mengasihi engkau. Saat engkau ada masalah, datanglah kepada Yesus. Walaupun engkau belum terima Tuhan, panggil nama Tuhan Yesus. Karena hanya satu-satu ini nama yang boleh menolong, nama yang boleh menghibur kita, memberi kita makanan yang secukupnya, memberi kita segala apa yang kita perlukan, dan mengeluarkan kita daripada dosa-dosa, menebus kita daripada dosa kita, memberi kita jalan keluar saat tidak ada jalan, memberi kita jalan keluar saat pintu semua tertutup. Tuhan Yesus sahaja yang boleh melakukan. Siapapun tidak boleh lakukan. Tapi Tuhan, nama ini, nama yang boleh melakukan untuk Anda. Mari siapkan hatimu. Mari kita nyanyi sama-sama lagu ini. Siapkan hatimu. Tuhan mau menolong engkau hari ini. Tuhan mau menolong engkau. Mari kita nyanyi sama-sama lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Tuhan pasti ada sesuatu tujuan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, mari anak-anak Tuhan, ku percaya. jika saat ini engkau ada pergumulan, ada masalah, mungkin engkau sedang sakit juga,
atau engkau ada masalah keluargamu, atau mungkin ada masalah engkau dengan rekan-rekan sepelayanan saat ini, mari siapkan hatimu, siapkan mindamu, siapkan telinga rohanimu, siapkan hidupmu untuk dijamah Tuhan. Tuhan sangat merindui, Dia sangat merindu untuk memulihkan kita. Dia rindu untuk pulihkan kita. Dia rindu, Dia sangat rindu. Tuhan mau menolong engkau hari ini. Tuhan mau menjamah engkau hari ini. Tuhan mau menghiburkan engkau hari ini. Tuhan mau membawa engkau ke jalan yang benar, ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Dan karena kemurahan Tuhan, Dia akan selalu menyertai engkau. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai engkau seumur hidupmu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, atau angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu atau hatimu kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk Anda. Tuhan rindu. Tuhan rindu. Bapa di sorga, Engkau sedang melihat anak-anakmu yang ada pergumulan saat ini, sama ada yang sedang bersama dengan kami live atau akan menonton di YouTube nanti. Engkau sedang melihat pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau sedang melihat masalah mereka. Engkau sedang melihat jalan-jalan yang mereka seolah-olah sudah tertutup, pintu yang sudah tertutup, sehingga seolah-olah mereka sudah di dalam lembah kekelaman. Bapa, dengan kuasa dan otoritas yang ada di mulut saya istiharkan jalan terbuka bagi mereka dalam nama Yesus. Yang sakit, khususnya sakit rohani, hari ini Tuhan pulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap keluarga yang ada masalah kepincangan saat ini, hari ini saya istiharkan dengan kuasa dan otoritas. Saya istiharkan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang seringkali mencucurkan air matamu, saat ini Tuhan mau menghiburkan engkau dengan tongkat dan gadanya. Dia mau menghiburkan engkau. Bukan lagi air mata kesedihan yang akan tercurah, tetapi air mata kebahagiaan yang seringkali tercurah dan akan mengikuti engkau sampai bila-bila. Kebahagiaan dalam keluargamu akan mengikuti engkau. Terima ini, terima ini, terima firman ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan rindu keluarga kita bahagia. Maka hari ini saya istiharkan setiap mereka ya Tuhan yang mempunyai masalah keluarga, hari ini atau malam ini, mereka yang sedang mengangkat tangan atau mereka yang sedang bersedih saat ini dan hati hanya mereka mampu di dalam hati mereka menangis hari ini, di dalam nama Yesus saya istiharkan pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Bisnis yang ada masalah dipulihkan dalam nama Yesus. Pelayanan yang ada masalah dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga ibu bapak bersama dengan anak dengan ibu bapak yang ada masalah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Saya menyerahkan setiap anak-anakmu saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memulihkan mereka. Terima kasih Engkau sudah buat jalan bagi mereka di mana mereka sudah rasa sudah jalan tertutup. Terima kasih Engkau sudah membuat jalan bagi mereka. Terima kasih Engkau memulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Memulihkan keluarga, memulihkan hubungan anak-anak dan ibu bapak dipulihkan. Hubungan sesama jemaat dipulihkan. Hubungan sesama pelayanan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi lagu ini sebelum kita nyanyi lagu penutup. Haleluya. Hatiku tenang berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau hidupku. Hatiku tenang berada dekat
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih, ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan Yesus, ku rasakan hati-Mu, kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu atas kasih-Mu dalam terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini Tuhan saya melepaskan sekali lagi berkat-Mu kepada setiap keluarga yang ada. Amen, amen, Biar amen. Engkau Tuhan Yesus yang terus memberkati keluarga ini Tuhan Yesus. Dan biar keluarga ini Tuhan Yesus menjadi keluarga yang dapat memberkati keluarga yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap anak muda. Kami istiharkan pekerjaan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan mereka. Biar Roh Kudus yang menuntun jalan mereka Tuhan, agar mereka berjalan di dalam landasan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus tegur mereka Tuhan. Sekiranya mereka jauh dari Engkau Tuhan, bawa mereka kembali kepadamu ya Bapa. Dan biar anak muda ini Tuhan Yesus terus mencari Engkau Tuhan, merindukan akan Engkau Tuhan Yesus, dan mereka berbalik kepada jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami mengambil kesempatan berdoa bagi setiap masalah yang melanda di negara Malaysia ini ya Bapa. Apapun masalah di negara Malaysia kami, seperti penyakit COVID-19, masalah politik ekonomi yang melanda di negara Malaysia kami, kemerosotan ekonomi, kami istiharkan di dalam nama Yesus. Kau pasti akan memulihkan, Kau pasti akan menyembuhkan mereka yang sakit saat ini ya Bapa.
politik akan dipulihkan di Amin, dalam nama amin. Tuhan Yesus. Kami kan yakin dan percaya bagi Engkau tiada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, saya lepaskan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berkat perlindungan, berkat kebercukupan di dalam keperluan mereka harian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami serahkan padamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Jumpa lagi minggu depan hari Jumat waktu yang biasa. Tuhan memberkati kita semua. Dan jika ada siapa yang perlu konseling atau perlu didoakan, boleh menghubungi kami ya. Kalau tidak ada nomor telepon kami, boleh messenger kami atau boleh tulis di ruang komen dan